Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan membahas materi yang ke-16. Ini merupakan materi bimbingan konseling kelas 7 memasuki semester kedua. Materi ini berjudul Aku yang berbuat, aku siap bertanggung jawab. Jadi materi ini nanti akan membicarakan tentang tanggung jawab. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, untuk pertama kali kita akan membahas tentang tanggung jawab kita di lingkungan keluarga. Kita mengenal adanya tripusat, yaitu di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi perkembangan kita selanjutnya. Karena dari keluargalah kita berasal. Kita mengenal segala sesuatu dari yang paling sederhana hingga mengenal lingkungan yang paling awal bermula dari lingkungan keluarga. Maka tak mengherankan apabila cara pendidikan yang diterapkan oleh keluarga pada diri kita mewarnai karakter dan pribadi kita selanjutnya. Kita yang berasal dari keluarga harmonis tentu berbeda dengan kita yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Perbedaan itu bukan karena ada hakikatnya tiap individu memang memiliki kekhasan, melainkan juga karena faktor pendidikan yang diterima oleh kita semasa kecil di lingkungan keluarga akan sangat mewarnai kehidupan kita tersebut bagi perkembangan pribadi kita. Oleh karena itu, tak berlebihan apabila kunci keberhasilan masa depan kita antara lain terletak bagaimana kita itu dididik dalam keluarga. Setiap kita umumnya memiliki orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas dirinya dalam hal membesarkan, mengasuh, memberi nafkah, mendidik, dan lain sebagainya. Tanpa orang tua maupun wali, seorang anak akan sangat kesulitan untuk menjalani hidupnya. Pada dasarnya, orang tua atau wali sangat sayang kepada anaknya dan ingin anaknya menjadi orang yang baik, mandiri, tangguh, cerdas, soleh, dan berbagai kebaikan dunia akhirat lainnya. Dari sebegitu banyaknya kasih sayang dan rasa cinta yang diberikan orang tua, seorang anak terkadang tidak menyadarinya dan justru malah membenci orang tuanya. Memang tidak semua orang tua mau memberikan rasa kasih sayang dan perhatiannya dalam bentuk yang disukai anaknya, karena takut jika anaknya nanti akan menjadi manja, ketergantungan, boros, materialistis, cengeng, dan lain sebagainya. Sudah sewajarnya lah apabila dalam lingkungan keluarga telah ditanamkan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam porsi yang sewajarnya sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Misalnya, anak diberi tugas menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam keluarga seperti menyapu lantai setiap hari, mencuci piring sehabis makan, merupakan langkah-langkah awal bagi keluarga untuk menanamkan rasa tanggung jawab anak sebagai anggota keluarga. Ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab, tugas, atau kewajiban seorang anak kepada orang tua atau wali dari dirinya. Di antaranya adalah: yang pertama, sayang kepada orang tua. Setiap anak harus menyayangi kedua orang tuanya yang telah dengan segala daya upaya berjuang membesarkan anak-anaknya agar kelak nanti menjadi orang yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Bukan sekedar uang dan harta yang diharapkan oleh para orang tua dari anak-anaknya, namun yang paling utama adalah kesuksesan dan perhatian dari anak-anaknya. Selanjutnya yang kedua, patuh terhadap perintah orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya mau menuruti segala apa yang diinginkan orang tuanya. Namun yang jelas, anak-anak tidak wajib menuruti kemauan orang tuanya yang melanggar ajaran agama dan melanggar hukum seperti perintah untuk meninggalkan sholat 5 waktu, melakukan korupsi, mencontek saat ujian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjadi anak yang baik. Anak yang baik akan menjadi kebanggaan keluarganya. Anak yang baik juga akan disukai orang-orang yang ada di sekitarnya, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah,
keorganisasian, dan lain sebagainya. Anak yang nakal biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan bahkan bisa dimusuhi warga di lingkungannya jika perilakunya sudah keterlaluan melampaui batas. Selanjutnya yang keempat, rajin belajar menimba ilmu. Walaupun tidak cerdas dan mempunyai prestasi yang biasa-biasa saja di sekolah, anak-anak yang tekun belajar tanpa disuruh-suruh bisa membuat orang tuanya bangga. Tidak hanya belajar pelajaran sekolah saja, namun juga ilmu lainnya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, rajin ibadah dan mendoakan orang tua. Orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh serta selalu mendoakan kebaikan orang tuanya dimanapun dirinya berada akan sangat disayang oleh orang tuanya. Doa anak kepada orang tua adalah hal yang sangat penting yang dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua mereka. Selanjutnya yang keenam, selalu siap membantu orang tua. Tanpa diminta, anak yang baik selalu siap sedia memberikan bantuannya kepada orang tua atau walinya. Berbagai bentuk pertolongan siap diberikan baik berupa tenaga, uang, waktu, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Namun sebaiknya jangan terlalu dipaksakan jika memang menemui kesulitan dan membantu orang tua. Yang ketujuh, tidak membuat orang tua marah. Anak yang baik harus bisa memahami perasaan orang tuanya sehingga bisa menghindari berbagai hal yang dapat membuat orang tuanya marah. Contoh hal-hal yang dapat membuat orang tua murka atau marah adalah seperti membolos ke sekolah, berbohong, melakukan kenakalan, berbuat tindakan kriminal, melanggar perintah agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, berupaya menjadi orang yang mandiri dan mapan. Setiap orang harus bisa menjadi orang yang mapan dan mandiri ketika memasuki usia dewasa. Akan jauh lebih baik lagi jika mampu meraih kemapanan dan kemandirian sebelum mencapai usia dewasa. Dari mandiri dan mapan, seseorang bisa membahagiakan keluarga kecilnya, orang tua, keluarga besar, dan bahkan orang banyak di luar keluarganya. Selanjutnya yang kesembilan, menjaga nama baik keluarga. Rahasia keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang lain harus dijaga dengan baik agar keluarga tidak malu karena aibnya diketahui banyak orang. Dalam bersikap dan berperilaku pun juga sangat penting untuk selalu berhati-hati agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Beberapa contoh perilaku yang menciptakan aib keluarga yaitu seperti berzina, berselingkuh, melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, memberi nafkah orang tua. Dikala orang tua pensiun atau karena suatu hal tidak sanggup untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya, maka orang tua akan sangat mengharapkan kebaikan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang anak harus memiliki keinginan untuk mandiri dan mapan saat dewasa kelak agar bisa menggantikan peran kedua orang tuanya sebagai tulang punggung keluarganya. Berikutnya kita akan membicarakan tentang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang diupayakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pendidikan formal bagi perkembangan fisik maupun psikis anak, terutama di bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan di sekolah lebih cenderung mempersiapkan anak dalam menguasai kemampuan atau kecakapan bidang akademik yang diperlukan untuk persiapan anak kelak terjun di masyarakat sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan perkembangan anak sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial, perlu ditanamkan pada anak mengenai tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, dan sebagai peserta didik di lingkungan sekolahnya. Tugas atau tanggung jawab seorang siswa di sekolah dibagi menjadi 5 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah belajar.
Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Tugas siswa di sekolah dibagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan pekerjaan rumah jika ada PR. Kemudian yang kedua, taat pada peraturan sekolah. Setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh setiap siswa demi terciptanya kondisi sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk siswa dalam belajar dan menjalani aktivitas selama di sekolah. Selain itu, tata tertib sekolah juga sebagai patokan dan kontrol perilaku siswa di sekolah. Jika tata tertib dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu patuh dan hormat pada guru. Tugas seorang siswa di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat kepada guru. Rahmat, barokah, dan manfaat dari sebuah ilmu itu tergantung dari ridhonya guru. Oleh karena itu, jika siswa ingin menjadi siswa yang cerdas, haruslah patuh, taat, dan hormat kepada guru. Sebagai contoh misalnya, yang pertama menuruti semua perintah guru, yang kedua menghargai guru, dan yang ketiga memperhatikan jika dijelaskan materi oleh guru. Yang keempat yaitu disiplin. Ada sebuah istilah, kunci meraih sukses adalah disiplin. Istilah ini memiliki makna yang kuat. Jika seseorang memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan sukses. Begitu juga dengan siswa, jika seorang siswa memiliki disiplin yang tinggi, maka dia akan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Bentuk dari disiplin siswa adalah yang pertama disiplin dalam belajar, kemudian yang kedua disiplin dalam sekolah. Selanjutnya yang kelima, menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban setiap siswa. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswa dan sekolah akan mendapatkan nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswa dapat memberikan prestasi bagi sekolah, akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi sekolahnya. Demikian tadi materi tentang rasa tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.